Nah, Mister Tukul jalan-jalan dimanapun Anda berada dari dunia nyata dan dunia nyata. Saya masih bersama Ustadz Danu dan Megi Dias. Mbak Megi Dias. Dan sekarang saya sudah di depan berada di Istana Pelelawan, Kabupaten Pelelawan, Riau. Mas Tukul tahu nggak kabarnya di bangunan Istana Pelelawan ini mulai dipugar tahun 2006. Oh, 2006. Dan terbakarnya itu tahun 2012, Mas. Sayang sekali ya, ini adalah cagar budaya yang sangat menarik dan indah ya, untuk para generasi-generasi muda yang akan datang. Sayang, mudah-mudahan pemerintah Pelelawan ini bisa merenov kembali, memugar kembali. Tapi emang eman ya udahlah, peninggalan kerajaan, peninggalan Islam kebakar, kecuali pemerintah daerah itu punya foto. Kalau sudah punya foto, insya Allah itu bisa direnov lagi. Pasti. Kita harus masuk aja gimana? Boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah berdirinya kerajaan Pelelawan ini Ada 3 periode besar ya. Pertama disebut Melayu Tua, itu sekitar abad 14-15. Kemudian menjelang abad ke-17 ada lagi Melayu Muda, dan ada lagi fase Melayu Melaka. Pada tahun 1525 itu, pada saat Portugis menyerang Malaka, Raja Malaka Sultan Mahmud Shah ya, nah itu dia ke Sungai Kampar. Dia mendirikan kerajaan di sini, itu dinamakan kerajaan di Pekan Tua, di mana sampai sekarang kuburan beliau itu ada di sini. Periode berikutnya, Raja Melaka yang di sini dijemput, dijadikan raja di Johor. Inilah yang berkaitan dengan kerajaan Pelelawan yang ada sekarang. Lebih bagus kita ngobrol. Ya, ayo silakan. Ayo, monggo Mas. Wilayah kekuasaan kerajaan Pelelawan ini seberapa besar nih Pak Tenggo nih? Kabupaten Pelelawan sekarang ini bekas kerajaan Pelelawan. Nah, seluruh luas wilayah kabupaten itu batasnya ke sana, berbatas dengan Kampar itu ada namanya Langgam. Sampai ke Kuala Kampar sana itu berbatas dengan Kepulauan Riau. Nah, kerajaan Pelelawan periode Johor ini abad ke-17 itu ini di dalam sungai ini. Jadi istana seluruhnya itu di sepanjangnya sampai dari ujung sampai ke ujung sana sebelah menyebelah. Kabarnya memasuki bulan puasa kerajaan Pelelawan ada ritual Balimau Sultan. Prosesinya seperti apa nih? Monggo Pak. Akhir Sa'ban itu menjelang Ramadan itu oleh istana Sultan diambil suatu kegiatan untuk menyambut membesarkan itu, sekaligus mengapakan kepada masyarakat seluruhnya, karena boleh dikatakan di Pelelawan ini 100% Islam. Pada hari itu dibuat upacara resmi di sini, dimulai dengan pengajian. Mungkin diawali dengan kalau kita ada bana, kasidah segala macam, dimeriahkan dengan itu. Kemudian baru Sultan melimaukan. Jadi dibuat tempat, ada beberapa orang dari masyarakat itu, kemudian didahului oleh Sultan, dimandikan secara simbolis. Kemudian diikuti oleh pembesar-pembesar kerajaan. Tujuannya apa itu? Kebersihan. Membersihkan diri, membersihkan lahir, dan membersihkan batin. Jadi menyambut bulan puasa ini kita harus siap bersih diri, ya Pak Ustaz ya, bersih lahir dan bersih batin. Dan setelah itu nanti baru seluruh rakyat masyarakat di semua kerajaan ini mereka sudah siap rumah masing-masing. Di sini sistemnya Pak Ustaz tidak ada WC. Di sini di tepi sungai itu jamban namanya. Soalnya mereka mandi di tepi siang. Rame-rame gitu ya? Rame-rame anak-anak siram, terjun. Terakhir sudah selesai, sudah bersabun kan? Siram dengan air. Air limau itu ya? Baru naik besok puasa. Yang tadi diceritakan oleh Pak Haji Tengku ini, sebetulnya ritual Balimau itu seperti apa sih dengan ajaran Islam?
Kalau memang itu budaya, insya Allah sebenarnya tidak ada masalah. Itu budaya. Apa ya? Iya. Tetapi di dalam agama Islam itu ada hukum-hukum Islam, ada syariat Islam, kan gitu ya. Nah, yang penting pada waktu kita itu mengetahui bahwa itu budaya, jangan sampai itu diartikan bahwa itulah syariat. Dengan kita itu mandi begini, hati kita bersih, nah itu yang nggak boleh. Karena bersihnya hati itu yang pertama, hati kita itu banyak salah, banyak dosa, itu harus dengan kayak umpamanya wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Nah itu baru bersih. Jadi sebenarnya Allah itu untuk membersihkan tubuh hati kita tidak dengan aneh-aneh, cukup kita sujud pada Allah dan mohon ampun kalau kita itu sering salah. Untuk menyambut bulan puasa itu harus seperti apa yang bagusnya? Kita harus mempersiapkan diri ya. Kalau kita itu sudah kayak begini di atas akil balik, itu harus siap. Badan itu siap nggak berpuasa. Kalau memang kita masih kuat, ya itu harus kita kerjakan. Niat yang jelas. Karena berpuasa itu harus dengan niat. Niat itu mau dalam hati boleh, mau terucap silahkan, tidak ada masalah sebenarnya. Tinggal saya insya Allah mau puasa lillahi ta'ala, itu sudah dianggap niat. Di sini juga ingat besok puasa, di sini langsung saya insya Allah puasa, walaupun tidak terucap itu sudah niat. Niat itu boleh diucapkan, tidak juga apa-apa, yang penting niat besok puasa Ramadan lillahi ta'ala itu di sini. Jadi nggak perlu diucapin, itu insya Allah sudah cukup. Akhirnya di istana terdapat Tanjung Pembunuhan. Tempat itu apa nih Pak? Itu dinamakan Tanjung Pembunuh karena itu tempat eksekusi kalau ada kesalahan. Tanjung Pembunuh ini namanya itu konon ceritanya itu kalau ada yang hukuman berat Salah umpamanya membunuh orang tetapi lain. di samping itu kerajaan kita ini juga mengambil langkah-langkah dalam menghadapi kasus-kasus ini karena kita adat. Ya. Jadi ada diselesaikan secara adat. Seperti apa pemirsa? Ikuti terus Mr. Tukul Jalan. Mr. Tukul Jalan-Jalan ini saya di depan istana yang kebakar. Ini ada ruangan apa aja nih Pak? Ini Tengku. ruangan utamanya ini selasar namanya. Selasar. Nah, ini ada kalau kita dari sana di depan itu ada 2 tangga. Nih kiri kanan. Ya, kita tonggak 4 ini lambang bahwa di kerajaan Pelawan ada 4 datuk. Ini kalau ada acara resmi Sultan Pelawan, datuk yang 4 itu duduk di tonggak masing-masing. Tengku, di kerajaan ini apa ada kayak susunan-susunan seperti pate, prajurit, itu punggawa gitu ada? Samping datuk yang 4 ini, itu di tingkat di kecamatan ada lagi yang dinamakan batin. Batin itu kepala suku. Batin ini istilahnya itu kurang usul 130, jadi 29 orang. Nah, dia membawahi anak kemenakan dia batin dan dia punya tanah wilayah. Oh gitu. Bengkok itu. Datuk tidak punya tanah wilayah. Datuk ini betul-betul pembantu sultan dan bidang tugas juga ada masing-masing. Datuk ini ngurus ini. Umpamanya kalau pendatang datuk ini ngurus. Kita langsung aja ke dermaga Tanjung Pembunuhan. Monggo. Dinamakan Tanjung Pembunuhan. Kalau ada kasus-kasus yang hukuman berat dilaksanakan sana.